pesta ulang tahun. Ulang tahun? Iya. Ulang tahun siapa Lase? Kekasih hatiku. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita mau ajak anak-anak di rumah juga ya, Lase. Betul, kita semua. Hari ini coba lihat nih, Lase Esther, Lase Melisa jadi princess. Pakai baju yang cantik. Ya, kita mau menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Minggu depan kita akan Natalan bersama di sekolah minggu pada jam 8 pagi hari Minggu seperti sekarang ini. Jadi ingat ya Lase, undangannya tanggal 20 jam 8 pagi. Adik-adik sudah siap semua, pakai baju yang bagus, yang rapi, ya. Jangan masih baru bangun tidur ya Lase, belum gosok gigi, mesti melek matanya, lalu harus sudah siap ikut sekolah minggu, ikut Natal bersama. Kita belum menyapa anak-anak di rumah. Oh iya, hai. Selamat pagi. Semuanya sudah siap ikut sekolah minggu? Ya, Udah dong pasti ya. sudah siap ya. Lase Melisa sudah siap? Siap Lase. Kita mau nyanyi bersama. Apa kabar? Siap untuk berdoa. Lase Melisa akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa ya, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan boleh memberikan kami hari yang baru untuk kami bersama-sama bersuka cita, beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong setiap kami Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kami boleh memberikan sikap yang baik untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik bisa berhitung tidak? Bisa dong ya, masa nggak bisa? 1, 2, 3, 5, 10. Nah, kalau pakai bahasa Jawa bisa nggak ya? Siji, loro, telu, ayah kanca padha melu. Derek Gusti Yesus. Ayo kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Limo
kekasih nggak? Kalau pernah, adik-adik punya kekasih nggak? Langsung punya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan bersemangat. Yesus kekasih jiwaku. Iya, adik-adik punya pohon terang nggak di rumah? Punya nggak? Langsung punya nggak? Langsung punya ini, punya langsung. Oh bagus ya, bagus ya pohon terangnya. Ada lampu-lampunya. Banyak hiasannya, ya. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Kita menyanyi lagu ini ya, Mas? Betul. Adik-adik ikut ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Terang
Adik-adik, sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi terang dalam hati kita. Karena itu, mari kita nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Jauhkan kami dari segala gangguan yang berusaha mengalihkan konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami supaya firman Tuhan bisa kami lakukan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya bilang amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap dengan firman Tuhan? Sekarang ambil Alkitabnya, duduk yang manis, sebab kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang sudah pegang firman Tuhan boleh membuka dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-48. Sudah? Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ayat yang ke-44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku,
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang dua orang ibu, yaitu Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Mereka berdua sama-sama sedang mengandung. Apa itu mengandung ya Lause? Mengandung itu berarti sebentar lagi mereka akan melahirkan seorang anak bayi. Wah, senangnya. Siapa yang punya adik bayi di rumah? Senang enggak dengan adiknya? Lucu ya, menggemaskan. Nah, dua orang ibu ini mereka bertemu di dalam sukacita karena Tuhan memberkati mereka berdua. Yuk kita saksikan bersama bagaimana pertemuan kedua ibu ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumah. Adik-adik, Ibu Maria yang saat itu sedang mengandung bayi Yesus di dalam perutnya merasa sangat bersukacita. Bersukacita bukan karena Tuhan Yesus nanti akan lahir sebagai bayi mungil yang lucu, tetapi Ibu Maria punya sukacita yang besar karena dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, itu berarti membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan beroleh keselamatan itu. Ibu Maria sangat bersukacita karena ini adalah keselamatan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk seluruh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi pada saat itu, adik-adik. Nah, karena itu sukacita yang ada dalam diri Ibu Maria mau dia bagikan kepada orang-orang yang dia kenal. Hari itu Ibu Maria pergi ke rumah Ibu Elizabeth. Dia melihat di situ juga Ibu Elizabeth begitu bersukacita. Ibu Elizabeth itu adalah seorang ibu yang sudah sangat tua usianya. Mungkin hampir sama dengan nenek kita. Tapi sayangnya Ibu Elizabeth juga suaminya Bapak Zakaria belum punya anak. Mereka hidup hanya berdua saja. Tetapi di usia yang tua itu Tuhan kasih seorang anak bagi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Luar biasa. Belum ada tuh pada masa itu orang yang sudah lanjut usianya, sampai sekarang juga belum ada kakek dan nenek bisa punya anak di usia tuanya. Tapi hari itu
Tuhan memberikan keajaiban untuk Ibu Elizabeth sehingga dia bisa mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan disebut dengan Yohanes Pembaptis. Wah, luar biasa karya Tuhan. Tuhan memberikan mujizat yang ajaib untuk Ibu Elizabeth dan juga untuk Ibu Maria. Waktu mereka bertemu, mereka sama-sama mengungkapkan sukacita mereka, menceritakan tentang pekerjaan Allah di dalam hidup mereka, menceritakan tentang keajaiban Allah di dalam hidup mereka. Adik-adik, kalau Ibu Elizabeth dan Ibu Maria sudah menceritakan tentang keajaiban yang Tuhan berikan dalam diri mereka, menceritakan tentang sukacita yang Tuhan sudah beritakan kepada mereka hari itu, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, Lause dan anak-anak semua yang ada di rumah, kita semua juga harus punya mulut yang mau memberitakan tentang kabar sukacita dari Tuhan. Kabar sukacita apa sih yang kita sudah terima dari Tuhan? Sukacita bahwa Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Lause dan anak-anak yang ada di rumah, juga papa mama sudah mendengarkan berita sukacita itu, sudah percaya kepada Tuhan, sudah menyimpan Tuhan Yesus dalam hati. Sekarang waktunya kita memberitakan tentang berita sukacita itu kepada siapa saja yang kita temui. Siapa itu? Teman kita. Siapa itu? Saudara kita yang belum dengar firman Tuhan. Siapa itu? Mungkin orang-orang yang ada di rumah kita yang kita jumpai setiap hari. Yuk, kita beritahu kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus mau memberikan sukacita dalam hati mereka. Kalau kita lihat ada teman kita yang bersedih, walaupun sekarang kita tidak bisa bertemu, kita mungkin bisa WA dia, telepon dia, jangan bersedih. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Aku mau berdoa untuk kamu. Kalau kita lihat kakak, adik, atau mungkin papa, mama lagi susah hati, kita deketin, ya, kita hibur mereka, beritahu mereka Tuhan Yesus mengasihi mereka, supaya sukacita itu senantiasa ada di dalam hidup kita dan sekitar kita. Adik-adik mau? Lause mau loh memberitakan sukacita itu kepada orang-orang yang ada sekitar Lause. Adik-adik mau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih karena Tuhan memberikan sukacita dalam hati setiap kami. Sekarang Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan sukacita itu kepada sekitar kami. Tolong kami Tuhan, yang kecil, yang besar, semuanya punya hati yang selalu rindu memberitakan sukacita ini. Sehingga di rumah kami, di sekitar kami juga penuh dengan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kiranya senantiasa memimpin adik-adik yang ada di rumah, juga kami semua, supaya ada dalam kondisi yang sehat dan juga dijaga oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya kondisi sekarang ini, virus-virus ini bisa segera berlalu, sehingga kami bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, kami bisa kembali datang ke sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membuat bintang Natal. Siapkan bahan-bahannya ya. Kita memerlukan kertas lipat beraneka warna dan gunting. Sekarang ikuti cara melipatnya ya. Perhatikan step by step. Perhatikan perlahan-lahan ya.
Setelah jadi seperti ini, jangan lupa untuk merapikan bintangnya. Ikuti lipatan-lipatan yang ada pada bintang yang sudah kita gunting. Seperti ini. Jadi deh, sekarang bintang ini siap untuk menghiasi pohon Natalmu atau juga kamar tidurmu. Selamat berkarya!